Changers, kembali lagi bersama saya Ezra di White Talk, Let's Talk. Hari ini spesial banget Changers, karena kita akan mendatangkan mahasiswa-mahasiswa hits yang keren-keren banget pokoknya. Yang pertama nih, dia adalah Ketua Sega Universitas Surabaya, dan juga yang satunya lagi adalah salah satu pembina UKM Dance dan juga mantan ketua UKM Dance. Kita panggil Tiffany Utomo dan juga Andrew Hussein. Halo. Bener kan? Oke. Iya, oke. Kenalin dulu dong dari Tiffany Utomo. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiffany Utomo. Sekarang mahasiswa di Ubaya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika angkatan 2018 dan saya dari kelompok 120 Next. Wih, ketua Sega ya? Iya. Jadi orang sibuk nih. Nah, orang hits. lumayan. Satu Ubaya nyari dia. Ya. Kalau misalnya ini Jeremy Hussein ya? Ganteng namanya. Iya, namanya ganteng. Si ganteng. Enggak. Jadi nama saya itu Andrew Jeremy Hussein. Oh, ya. Memang ada oke. Hussein-nya, itu nama papa saya ya. Oke. Nama saya. Jadi Andrew Jeremy Hussein. Oke. Angkatan 2016, jurusan DKV, barusan lulus kemarin. Ya, Habis lulusnya wisuda online. Wisuda Ya, wisuda online angkatan Covid gitu kan. Iya. Jadi toganya pakai filter. Bisa dilihat fotonya di sebelah sini. Parah. Gak ada. Ya Oke. itu, ya itu pernah jadi bukan pernah jadi pembina ya. Ya sekarang pembina, dulu ketua. UKM Dance-nya Petra. Wih, Itu sih. ini juga anak hits ya Hits kan. banget. Nah, by the way, kita mau bicarain ini kan udah masuk bulan November nih. Ya kan, bulan November. Iya, November. Ini September kan ya? Kita uploadnya November, udah. Belum Biar di aja. Iya. Oke. Ya, pokoknya ini bulan November, November lah ya, November, November. oke. Nah, di mana ini banyak anak-anak. Ini adalah keputusan terakhir mereka memutuskan mau masuk jurusan apa. Oh iya benar. Iya kan, mau ngambil program studi apa. Waktunya semakin dekat. Iya, waktunya semakin dekat di mana mereka aku harus ambil apa. Ya kan gitu. Pernah nggak sih kalian ngalamin kayak ginian? Maksudnya bingung. Pernah sih. Pernah kan? Ya pas SMA juga gitu. Oh, pas SMA kayak gitu Iya, kan. iya. Nah, kenapa bisa bingung? Dari saya dulu ya. Iya. Kalau saya sih sebelumnya kan memang jurusannya IPS. Jadi dan memang minatnya bakal ngambil ekonomi. Makanya masuk ke Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Tapi sempat bingung itu mau ambil jurusan manajemen, akuntansi atau yang ilmu ekonomi. Karena kayak bingung gitu loh ya apa. Dan akhirnya kenapa kok bisa memilih jurusan yang sekarang ilmu ekonomi itu karena banyak cari informasi sih, terus tanya rekomendasi dari orang-orang yang juga di Ubaya maupun di luar Ubaya, baiknya di mana. Terus lihat juga kayak silabusnya ini belajar apa aja sih, Wow, dan sampai ada apa liatin aja. silabus ya? Iya. Terus waktu baca-baca kok kayaknya ini materinya menarik, Oke. kayaknya suka nih, dan Oke. akhirnya pilih jurusan itu. Yang berakhir pada suka. Bisa dibilang. Oke. Lumayan. kita nanti akan gali-gali dari situ ya. Kita akan gali. Nah, kalau misalnya Andrew sendiri pernah bingung berarti sebelumnya ya? Iya, pernah juga sih. Oh. Di SMA juga bingung. Karena saya ini kan jadi begini ya. Kalau menurut saya di SMA itu ada beberapa jenis orang gitu Oke. ya. Ada siswa yang memang IPS ya akhirnya masuk IPS, ada yang IPA masuk IPA. Nah, ada satu nih kaum saya itu kan. Itu yang di IPA enggak, IPS juga enggak gitu sebenarnya. Jadi kalau dulu jujur saya di SMA merasa kalau misalnya ada jurusan bahasa aku pasti masuk bahasa. Saya pasti masuk bahasa gitu. Nah, tapi karena ya itulah ya, karena hanya ada IPA dan IPS akhirnya saya ngambil IPS. Oke. Gitu. Ngambilnya di IPS karena ya bisa lebih membantu lah ya daripada IPA yang ulangan harian kimia pertama dapat 10 dari 100. Begitu teman-teman. Makanya ya akhirnya masuk IPS juga. Nah, pas mau masuk kuliah bingung lagi kan akhirnya karena sebenarnya pas SMA itu belum tahu sih maksudnya dalamnya Andrew itu apa aja, kelebihanku ini apa aja, kelebihan saya ini apa aja, potensinya di mana, dan satu-satunya yang saya tahu pas itu cuman menggambar gitu. Jadi cuman suka gambar, suka nonton kartun, udah itu aja.
Jadi dasarnya tanpa pikir panjang DKV, oke DKV gitu. Karena yang lain ya itu tadi karena berangkat dari memang nggak suka IPS, nggak suka IPA gitu. Bisnis kayak tadi Fani sempat ceritakan, sampai lihat silabus kelihatannya asik. Asik dari mana? Bagi saya itu tidak asik gitu. Melihat angka-angka gitu nggak asik gitu kan. Jadi ya itu makanya akhirnya ngikutlah sudah DKV aja gitu. Oh, berarti memang dari awal tahu bahwa bisa gambar. Iya, Tahu talentanya. gambar gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya Tiffany sendiri apa? Kalau misalnya tahu aku talentanya di sini, potensinya sebenarnya di sini. Kalau misal saya sih, sebenarnya saya ini sukanya nari, balet. Sukanya Oke, balet. Sukanya balet ya. Passionnya di balet. Jadi dari kecil emang les balet. Terus memang seneng banget kalau misal nari. Kayak gitu. Balet kan? Iya. Berarti kalau gitu boleh dong dicoba. Oke. Boleh. Bareng-bareng kan? Ya udah deh, Iya. ya udah ajarin kita. Boleh. Oke. Ya udah, yuk. Lumayan dapat kos gratis. Kita Biasanya berdiri ya. Mahal. Oh. Jadi gimana? Oke, kita coba ya. Ini basicnya balet. Oke, basicnya. Ada 5 nanti yang tak ajarin. Pertama kakinya gini dulu. Ini first position namanya. Terus lurus. Oke. Terus Maju tangannya jauh. gini. Oke. Ini namanya berapa basicnya. Hmm. Terus bikin first position. Oke. Nah, kalau di balet itu waktu berdiri perutnya harus tahan, harus ditarik, punggungnya juga ditarik, kakinya juga ditarik, lehernya tinggi ke atas. Wadidaw. Terus pundaknya diturunin ke bawah. Oke. Gimana? Nah, ini powerful tapi harus kelihatan effortless. Oke. Terus ini yang pertama. Terus tangannya ke samping dibuka. Ini namanya second position. Oh, ini bukan burung. Nah, ini sikutnya harus Terbang. naik. Nah, Oke. kalau misal guru balet ngomong, air mengalir harus bisa. Oke, siap. Gak boleh tumpah di tengah jalan. Oke, siap. Bulat. Oke. Terus ini third, Hah? di depan perut, sama. Harus airnya bisa mengalir. Oke. Terus lagi, Oke. terus fourth position. Oke. Iya, ini tinggi ke atas, perutnya juga jangan lupa. Ke sana. Yang terakhir, ini air juga harus mengalir. Oh, Tuhan. Pundaknya turun. Tuhan. Terakhir, fifth position. Oke. Yeay, selesai. Oke. Luar biasa sekali. Oh, kalau Endo tadi kan UKM dance. Iya. Oh iya, jago dance. Boleh dong. praktekin. Nah, Gimana? Kalau saya nih tidak susah itu. Gimana? Air mengalir wadidaw. Gitu. Kalau mungkin aku ajarin yang dance itu wave aja ya. Oh, wave. Wave. Yang ya itu biasanya kan Oh, wave gini. Ngene-ngene. Ya. Kipas sate, Bapak. Kipas sate. Sorry. Jadi kalau di wave itu ada beberapa cara ya, Oke. mau belajar hand waving. Jadi ada yang 3 part, ada yang 5 part dan sebagainya gitu. Nah, ini belajar yang 3 part aja, yang Oke. paling gampang. Oke. Jadi tangannya lurus, ya kan, lurus gini. Telapak tangannya dibikin jadi siku-siku. Yes. Oke, sudah. Oke. Terus tangan ini turun, ini jadi siku-siku. Mohon maaf, Ini nih, gimana? apa? Sikunya jadi siku-siku bentuknya, 90 derajat. Oh, Aku iya. kasih contoh ya, Iya, saya iya. kasih contoh. Jadi turun gini. Heh. Oh, ya. Oke, sudah. Wow. Dari sini yang ketiga itu shouldernya masuk. Jadi saya contohin ya. 1, 2, 3. Heh, jadi lurus. Dilurusin. Ya gitu. Nah kalau mau balik tinggal diulang lagi, cuman di rewind gitu. Jadi Oh, gitu. ke siku lagi, Oh. terus ke tangan, terus buang. Oh. Oke, saya udah patah tulang. Kram ya. Nyangkut. Jadi kalau digabungin ya, itu jadi kayak gini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Gitu. Gitu sih. Oh, Jadi wow. ya itu kalau yang 3 part gitu aja. Luar biasa ya. weh. Lebih mudah. Yaudah, kita duduk kembali Ya, gimana? capek. Iya, tadi keren banget ya gerakan-gerakannya ya. Wah, potensinya berarti udah ditemukan waktu kecil ya berarti ya.
Balet mulai kelas 1 SD. Oh. Cuman sempet berhenti Nah. di kelas 4 SD gara-gara gurunya jahat. Jadi takut waktu itu mau masuk les itu takut karena habis salah gerak waktu ujian. Nggak bisa mengikuti air tadi ya? Iya. Sempet salah, tapi akhirnya kelas 1 SMP kembali ke guru yang sama. Kayak menemukan, oh ya kayaknya ini passionku, aku suka. Dan akhirnya lucunya kembali ke guru yang sama. Kembali ke guru yang Kok sama. tidak bisa lari ya? Nggak bisa lari Iya. memang ya. Nah, tadi kan udah nari-nari nih tadi kan kita kan. Tadi katanya Andrew ke DKV karena bisa gambar. Kasih tunjuk dong, kasih tunjuk. Iya, iya. Bisa dilihat di mana? Di Instagram sebenarnya, tapi kayaknya sudah saya Alah, archive, sudah saya archive gitu. Ya ini sih, mungkin salah satu contoh dulu. Wih. Ya gini ya, jadi memang dulu pas SMA itu, kalau biasanya teman-teman itu kan pas istirahat gitu, langsung ke kantin, beli makan gitu ya. Kalau saya dulu ke kantin, pas istirahat itu nganggur-nganggur gambar. Wah. Di buku catatan gitu. Luar biasa. Jadi Mungkin bukan. catatannya dikit gambarnya Bang. iya serius. Jadi di buku paket itu dulu isinya gambar bukan catatan. Wow. Coret-coretannya itu banyak banget gitu. Kalau ujian gimana? Kalau iya bener loh. Kalau ujian ya, dulu saya itu misal ada kertas soal gitu, di print gitu kan. Biasanya kan ada dibilangin sama gurunya, jangan dicoret-coret ya. Oh nggak peduli, kalau dicoret-coret kan. Dicoret. Di paling belakang itu yang kosong, aku kasih gambar. Guys, bosan gitu gambar. Siap. Jadi habis ngerjain ulangan sudah selesai duluan misalnya gitu. Ya udah gambar gitu. Coret-coret, bikin apa gitu. Gitu sih. Oh. Dan ya Kasih tunjuk, kasih tunjuk. sampai sekarang ya ini contohnya ada satu kameramen kita Wih. nih di Whitehall. Wih. Itu Player. dicoba ya ini coba pertama kali belajar gambarnya itu digital gitu. Jadi yang mengubah mukanya orangnya itu coba kalau dikartunin gimana sih gitu. Mantap. Gile. Gitu. Keren ya? Itu sih. Keren Iya. banget. Nah, kalau misalnya tadi kan Andrew ngikutin jurusan program studi karena suka gambar di kafe ya kan. Nah, kalau misalnya Tiffany ini beda dewe nih. Beda sendiri. Bahasa Jawanya keluar dong. Beda sendiri nih ya kan. Beda sendiri sukanya balet, perginya ke international business gitu. How come ya kan? Gimana bisa kayak gitu? Tapi by the way, ada struggle-nya nggak sih? Nah, kalau struggle itu pasti ada. Apalagi saya kan orangnya suka nari, suka gerak ya. Terus pilihnya jurusan yang harus belajar teori, ngitung-ngitung dan lain-lain. Itu pasti kayak pertamanya, aduh ini apa sih? Kok aku harus duduk diam mendengarkan dosen? Jadi struggle-nya pasti ada. Tapi seiring berjalannya waktu, sampai sekarang sudah di semester 5, belajar sesuatu juga. Kalau misal potensi itu nggak sekedar kayak cuman harus pinter nari, dance, nyanyi, gambar. Tapi potensi itu sebenarnya luas banget. Nggak cuma tentang skill. Karena kalau misal ngomong tentang skill aja, saya nggak akan bisa jadi apa-apa gitu loh. Kalau cuman mengandalkan balet. Tapi kan konsepnya nggak kayak gitu. Kita manusia ini unik-unik dan punya banyak hal yang harus dieksplor dalam dirinya kita. Karena kita ini spesial kan. Dan jadi sering berjalannya waktu juga belajar banyak hal sih. Ternyata, oh saya ini punya potensi di ngomong waktu berbicara. Oh dalam hubungan saya juga punya potensi nih dalam membangun hubungan dan lain-lain. Dalam membantu teman-teman saya, misal kasih nasihat atau butuh pendapat segala macam, ternyata saya juga ada potensi di situ. Dan sebenarnya kalau misal dari balet langsung ke bisnis itu di kuliah saya juga ikut organisasi. Dan kebetulan organisasinya tentang seni dan olahraga. Jadi masih bisa lah. Kan seni. Jadi buat teman-teman yang bingung mau masuk kuliah mana, bisa masuk ke Ubaya Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Jangan lupa join Sega. Promosi dia. Enggak kayak gitu konsepnya. Ini udah Ubaya, UKP, nanti
berikutnya kita harus hadirkan beberapa mahasiswa dari kampus lain. Ya. Jadi kayak potensi itu bisa banyak banget gitu loh, nggak cuman harus skill dalam menari dan lain-lain. Menarik. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan jelas banget ada struggle-nya kalau misalnya tahu talentaku ini tapi ngambilnya ini. Nah, kalau misalnya Andrew, struggle-nya apa? Padahal maksudnya kan harusnya linear ya kan? Linear. Ya searah gitu loh. Kamu suka gambar, masuknya di kafe. Ada struggle juga nggak? Ada dong. Wah, Jadi ya. jadi memang kalau saya struggle-nya itu lebih ke arah ini sih. Saya nggak tahu dengan gambar saya itu saya nanti bisa jadi apa ke depan. Gitu. Jadi makanya struggle-nya adalah pada saat memilih saya mau masuk di kafe itu nggak mikir jauh ke depan gitu. Ya memang mungkin kurang tepatnya di sana ya. Pas SMA dulu gitu. Kurang tepatnya ya di sana, kurang memikirkan Andrew ini kedepannya menjadi apa sih gitu. Makanya pas di kafe pun struggle gitu. Jadi bandingin diri dengan orang lain gitu. Gambarnya, teman-teman kalau tahu di kafe itu seperti satu kelas bersama Picasso gitu. Yang gambarnya nyontoh gambar muka orang gitu, bukan jiplak ya, dicontoh gitu, persis. Heran gitu kan. Wow. Heran, nggak ada metode-metodenya gitu, nggak ada miring-miringnya, simetris dan mirip gitu. Dan itu jadi teman satu kelompok saya gitu. jadi memang struggle-nya lebih ke arah apa ya, akhirnya seorang Andrew ini di DKV nggak percaya diri, meragukan lagi gitu loh. Oh, yang awalnya menggambar gitu kan, oh memang suka gambar, oh kayaknya Andrew seni banget nih gitu, cocok masuk DKV. Tapi pas masuk DKV karena nggak tahu kedepannya itu nggak dipikirkan, Andrew itu mau mengerjakan apa dan lain-lain, akhirnya menghakimi diri sendiri, ngejudge diri sendiri, Andrew ini kurang mampu, Andrew ini kurang gini, gitu sih. Karena dibandingkan teman-teman saya yang lain yang masuk di kafe itu, yang lain sudah bisa Photoshop, sudah bisa Illustrator, Ya, apalah seorang Andrew yang hanya bisa menggambar dengan pensil gitu. Jadi memang ya itulah struggle-nya di sana sih, dimana pada akhirnya di masa kuliah saya itu akhirnya nyari habis-habisan gitu. Akhirnya nyari habis-habisan, oh potensiku ini apa aja sih, yang sebelumnya berangkat dari hanya bisa menggambar gitu kan. Hanya bisa menggambar, akhirnya di kuliah saya itu saya pakai waktu saya pakai kuliah-kuliah yang ada di kafe yang banyak banget gitu kan, ada belajar fotografi, belajar video dan lain-lain, belajar semua gitu, cari potensinya itu apa sih, oh ternyata seorang Andrew itu bisa ini ya, ya sama mungkin mirip sama Fanny tadi ya, maksudnya oh bisa membangun hubungan ya ternyata, oh bisa membangun relasi ya seorang Andrew gitu, bisa networking ya, gitu loh. Jadi dari sana akhirnya baru bisa menjalani kuliah dengan apa ya, dengan lebih semangat lah gitu, daripada awal semester 1 gitu. Jadi ada suatu tragedi di semester 1 yang Kenapa? yang cukup menghebohkan gitu. Kenapa? Ya, intinya di semester 1 itu karena ini pengaturan waktu sih gitu. Jadi di DKV akhirnya saya mempunyai impresi yang buruk gitu. Karena pada saat UAS saya telat bangun. Gitu. Wow. Dan UAS-nya itu kelompok. Iya. Ding. Iya, terus rumah saya didatangi oleh teman saya gitu kan. Wow. Diketok, itu masih tidur itu. Posisinya masih tidur. Terus kamar diketok. Dre ada temennya. Kalau di rumah saya dipanggil Andre ya, bukan Andrew. Bukan Dre mesin ada juga temennya ya. Mesin papa saya. Dre ada temennya gitu. Mikir kan. Duh, mati. Waduh, kok teman saya ada yang datang gitu kan. Terus langsung buka HP. HP itu miss call udah 99 lebih paling. Wow. Itu udah telepon di grup besar. Jadi grup besar angkatan di kafe itu ada yang tahun 2016 itu kan. Ada yang punya nomor HP-nya Andrew nggak? Ada yang Andrew gitu. Nah, terus teman saya datang, guys, ya itulah. Terus akhirnya jadi masalah, teman saya sampai nangis gitu. Karena Ya, sekelompok ya, jangan. iya kan, karena
sekelompok dan barang UAS-nya itu ada di rumah saya gitu loh. Yang seharusnya saya bawa ke kampus gitu. Jadi ya begitu ya tragedinya. Dan di titik itu, titik awal saya merasa saya mau berhenti kuliah. Saya enggak mau masuk gitu. Ketakutan itu datang, wah kayaknya aku saya nggak punya teman gitu, nggak ada yang mau sama saya. Wah apalah, nggak usah kuliah, aku nggak mau masuk kuliah gitu. Ya akhirnya mengasihani diri sendiri sih. Gitu. Dan ya baru dari itu ya ada Bapak Rohani yang ya ngomong, dengerin cerita saya juga, ya tetap disemangati, di encourage untuk tetap lah, maksudnya, dan diyakinkan bahwa ini sih kuncinya ini, kita perlu yakin dengan apa yang kita punya, walaupun itu mungkin misal saya menggambar gitu ya, walaupun mungkin itu tidak sebaik milik orang lain gitu loh, tapi ya yakinlah kalau misalnya memang misal potensi kita itu nyanyi gitu, mungkin nyanyinya nggak sebagus orang itu, misalnya si A gitu, nggak bagus, ya yakin aja udah, ya aku bisa kok, kenapa harus bandingkan gitu. Yang kuncinya yakin sih ya, saya diyakinkan pada saat itu, udah Andrew yakin aja gitu loh, teruslah maju gitu, jangan nyerah sekarang gitu kan, jangan mengasihani diri. Oh ini keinget itu sih, di Alkitab itu ada yang perumpamaan tentang talenta gitu kan, yang ada yang dikasih berapa gitu, 5 sama 1 ya. Nah kalau misalnya nih ada yang merasa saya cuma punya 1 talenta, nah jangan dikubur teman-teman. Ya cari gitu loh, gimana caranya kita bisa explore ya kan, gimana caranya kita bisa expand dari satu ini tuh bisa apa lagi sih, ternyata banyak loh gitu, bisa nyambung banyak ya. Bener banget, tadi setuju banget yang Fanny bilang juga, ya nggak harus kok kalau misalnya Anda gitu misalnya penyanyi gitu ya nggak harus nanti kedepannya kan penyanyi solo profesional gitu kan, ya juga nggak harus, ada yang bisa jadi musisi, ada yang jadi apa gitu loh, partnya banyak banget. Nah temukan part kita gitu sih, jadi ya kurang lebih perjalanannya seperti itu. Iya. Tapi bener banget apa yang Andrew bilang tadi, maksudnya itu udah merangkum banget tuh tentang apa, kisah tentang talenta itu kan. Satu sisi aku ini orang juga cemburuan. Bukan cemburuan ya, enggak juga sih, sebenarnya minderan sih. Maksudnya ngeliat kok yang itu lebih bagus ya, kok dia lebih keren ya, kok dia lebih keren dalam area itu ya. Terus habis itu ya membanding-bandingkan. Maksudnya kadang-kadang mikir, padahal banyak orang sih yang ngomong, talentamu wake kok masih aja minder kan, kayak gitu-gitu. Tapi aku merasa talentaku mungkin 10, tapi ada yang 25 gitu. Kayak masih kayak apa, membandingkan diri kayak gitu kan. Tapi akhirnya fokusnya mengasihani diri, terus habis itu mengubur itu, terus habis itu akhirnya tidak mengembangkan dari 10 menjadi 20, ya kan? Ya. Jadi keren banget sih menurutku. Jadi ya wow, apa ya? Tapi kalau misalnya sekarang ini kamu udah yakin ya, maksudnya di DKV udah mantep, maksudnya sekarang tinggal ngapain? Ya, sekarang cari kerja. Semangat. Cari kerja. Semoga cepet dapet. Jadi kalau misalnya mau perlu desain, iya kan. Nah. Terus habis itu kalau Tiffany sekarang udah mantep juga ya di apa? IBM, bukan IBM, itu Petrobras. Ilmu ekonomi. Iya, ekonomi, international economy kayak gitu. Yakin sih, mantep. Ya Yakin dijalani saja. Karena kan belajar itu bisa dari banyak hal ya, nggak harus ini atau itu yang sesuai atau nggak sesuai. Tapi bisa belajar dari banyak hal. Luar biasa. Yakin. Berarti kesimpulannya ada 2 ya. Pertama, yakin lah terhadap apa yang Tuhan sudah tanam dalam hidupmu, dan cari ya kan, cari dan jangan membanding-bandingkan dengan orang lain punya juga ya kan. Aku pengennya masuk politik jadi presiden, padahal bisanya ngedesain gitu. Ya tapi maksudnya ya harus apa ya, yakin bahwa Tuhan udah kasih ini, tapi juga nggak tertutup dengan itu, bener kan? Tapi harus mengembangkan. Bahkan teman-teman bisa, maksudnya changers bisa lihat ya, yang ngikutin, maksudnya jurusannya itu ngikutin talentanya, tetap harus mengembangkan dirinya.
apalagi talentanya ini jurusannya kemana, itu pasti harus mengembangkan potensinya lebih besar lagi kan. Benar sekali. Gitu. Kalau boleh ada power statement nggak atau masukan, tips-tips bagi teman-teman yang kebingungan untuk mengambil jurusan atau ya bingung potensiku sebenarnya ini apa sih kayak gitu. Dari siapa dulu? Tiffany. Saya dulu. Ya, boleh. Kalau dari saya sih gini. Di atas langit itu masih ada langit. Jadi kalau misal kita tuh membandingkan diri, kok dia lebih hebat segala macam, kayak yang Koendro tadi bilang, itu nggak akan ada selesainya. Jadi yakin aja sama yang kita punya saat ini, karena di dalam dirinya kita itu ada banyak hal yang bisa kita gali dan kita manfaatkan. Keunikan-keunikannya kita itu banyak banget. Jadi explore aja diri kita tuh lebih dan lebih, cari apa yang kita punya dan orang lain tuh nggak punya, karena pasti ada. Dan akhir-akhir ini tuh banyak banget temen-temen tuh yang kayak merasa apalagi lihat influencer di TikTok, di Instagram itu kayak mereka kok umur 20 bisa hebat, bisa beli rumah sendiri dan lain-lain. Dan akhirnya jadi down. Kok aku sekarang 20 tahun belum ngapa-ngapain segala macam. Kalau dari aku sih yaitu kalau misalnya kita membandingkan diri kita sama orang lain punya, nggak bakal ada selesainya. Karena di atas langit selalu akan ada langit. Fokus aja sama apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apa kehendaknya Tuhan. Karena aku percaya kita ini terbatas, tapi Tuhan kita itu nggak pernah terbatas untuk buat kita melakukan hal yang luar biasa. Buat Tuhan itu taruh rencananya dalam hidup kita. Tuhan kita itu nggak terbatas sama apapun. Jadi terus bangun hubungan sama Tuhan, tanya sama Tuhan harus melakukan apa, dan jangan pernah berhenti mengeksplor diri dan mengembangkan apa yang kita punya, kayak yang tadi Koko sudah bilang. Jadi yakin aja, karena kalau membandingkan nggak akan pernah ada selesainya. Betul. Ya, Gitu. kalau dari Andrew? Kalau dari saya sih mungkin tips ya buat yang mau milih jurusan itu. Tipsnya jangan takut, percaya saja, Wen. Jangan percaya saja, karena benar teman-teman. Ya, maksudnya ya satu tetap penting bahwa kita perlu mencari juga isi kopernya kita ini apa. Ya, saya pernah baca buku juga ya kan, temukan sweet spot Anda dari Max Lucado itu. Dia bilang, loh Tuhan tuh ciptakan kita itu sudah disiapkan koper sama Tuhan. Nah, tugasnya kita ini apa sih? Tugasnya kita ini tinggal buka dan melihat isinya itu apa aja. Gitu. Sama seperti kita mau melakukan perjalanan ke suatu tujuan. Misal kita ke Mesir gitu misalnya ya. Ke Mesir yang panas gitu. Atau ke Bali gitu misalnya. Terus, ya kan nggak mungkin dong isi kopernya itu jaket, ya kan? Lengan panjang gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin gitu. Turun salju. Iya, nggak mungkin. Itu kalau mau ke Malang mungkin. Iya, kan? betul. Kayak gitu. Tapi ya nggak mungkin kan, ya makanya perlu kita lihat isi kopernya itu apa gitu. Kalau misalnya isi kopernya ternyata ada sutil misalnya, ada panci gitu, ada topi koki, ya kan ya mungkin bisa mengarah ke yang masak gitu, cooking misalnya. Tapi juga nggak harus yang jadi chef profesional. Betul. Bisa menjadi owner sebuah restoran atau bergerak di bidang F&B kayak gitu-gitu. Banyak gitu teman-teman. Jadi jangan pernah mengkotakkan diri kita sendiri, karena Tuhan itu sudah ciptakan kita itu unik. Tuhan sudah ciptakan kita itu dengan fiturnya masing-masing, fiturnya masing-masing gitu. Jadi, dan yang kedua, kalau bingung ya tanya dong ke penciptanya, ya tanya ke Tuhan gitu kan. Kita mau tahu tujuan satu barang diciptakan itu akan lebih susah kalau kita coba sendiri gitu, keburu rusak gitu kan. HP gitu, kita nggak tahu itu HP. Wah gimana ya, kayaknya kokoh gitu, jadi genjelan pintu gitu. Ulekan. Iya, terus meja goyang-goyang, ada HP nih, taruh aja gitu. Kan ya nggak pas gitu, ya kan. Alangkah lebih baik dan lebih mudah kalau misalnya kita ada suatu barang kita nggak tahu nih, diciptakan untuk apa, kita tanya dong gitu loh. Kok bro ya? Jangan manggil bro ya, ini kalau misalnya
ke teman ya gitu. Bro ini buat apa sih gunanya gitu? Ya kan pasti dia lebih tahu dong dan menjelaskan, oh ini dibuat untuk gini sama gitu loh. Tuhan sudah ciptakan kita, ya kita tanya Tuhan aku ini ciptakan buat apa gitu loh. Tanya gitu. Karena di Alkitab kan juga ada kalau misalnya mencari ya akan mendapatkan ya kan. Kalau bertanya ya pasti dijawab gitu loh. Betul. Jadi ya pertanyaannya kita ini sudah mencari dan bertanya belum? Atau malah hanya diam saja? Belum Iya, belum ngomongin Mobile memuaskan. Legends. Iya. Oh iya, habis itu Rebahan. Rebahan bener. Rebahan, Iya kan? kan. Jadinya kayak orang kayak perumpamaan tadi ya, yang talenta. Jadinya kayak orang yang mendapatkan hamba yang mendapatkan satu talenta. Udah dibiarin aja. Betul, Gitu. betul. Dia hanya digeletakkan aja. Oh ya, udah aku cuma punya satu. Gitu loh. Gitu sih kalau dari aku. Luar biasa sekali ya dari pembicaraan kita. By the way, kita lupa memperkenalkan ini nggak Iya, iya. apa-apa Tadi ya. saya sudah minum ya. Udah minum ya tadi. Udah minum dari Little Vlog. Ya, ini sudah saya kasih Bentar, minum dulu bentar. Lupa. Minumnya bagaimana? Lupa sedotan. Nggak ada sedotannya. Ada sedotannya. Bentar. Bisa. Iya. Berhasil. Enak. Jangan lupa dibeli ya. By Little Vlog guys. Oke, by the way, thank you banget buat teman-teman semua. Dapat banyak banget bahwa kita memang harus mencari, bertanya sama Tuhan. Terus habis itu juga jangan juga sampai kita terblok. Oke, aku bisanya ini ya udah aku ini aja. Tapi ya benar-benar mencari bersama Tuhan, berproses bersama Tuhan dan ya temukan bahwa ternyata kamu memiliki potensi-potensi yang mungkin kamu nggak pernah bayangkan sebelumnya. Benar banget. Seperti itu. Dan juga jangan galau. Apalagi kan maksudnya November, aku galau gimana nih aku mau ngambil apa kayak gitu. Jangan galau. Intinya adalah tentukan apa yang memang Tuhan taruh di dalam hati dan buka hati sebesar-besarnya. Oke Tuhan, aku mau untuk menggali potensiku. Seperti itu ya. Oke, gitu aja. Boleh mungkin share Instagramnya gitu ya. Pansos. Pansos dulu. Iya. Di follow ya guys. Bukan Sega ya, bukan Instagramnya Sega. Jangan Sega. Tiffany Utomo, TIFANYUTOMO. Iya. Sega juga boleh di follow kalau mau. Jangan sampai ke follow malah @Budi Utomo ya. Bukan Tiffany Utomo ya. Itu papa saya. Oke, kalau misalnya Andrew, @Andrew Jeremy itu JREMY Andrew Jeremy. Ya saya Ezra dengan Instagram @franksra. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita SMCC Indonesia, like dan juga siapa tahu mungkin ada yang mau komen ya kan, nanti kita akan balasin. Siapa tahu lagi galau gimana Kak, ya kan, atau mungkin nanya kan international business itu gimana gitu kan, atau DKV itu gimana ya kan. Saya juga dari ilmu komunikasi. Jadi mungkin kalau saya mau bertanya juga boleh, nanti akan ada yang membalas seperti itu kan. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng. Oh iya, notifikasinya. Supaya dapat notifikasi dari kita semua. Oke? Gitu aja, White Talk, let's talk another time.